kita? Amin. Haleluya. Tema kita dalam ibadah kenaikan hari ini adalah Dia pergi untuk kembali. Satu ayat firman Tuhan yang saya temukan bahwa Tuhan memang pergi, tetapi Dia menyediakan tempat buat setiap kita semuanya. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 2 berkata bahwa di tempat tinggal Bapakku ada banyak rumah kediaman, dan aku pergi untuk menyiapkannya bagi kalian. Apabila segala sesuatu sudah siap, aku akan datang menjemput kalian, supaya kalian dapat selalu bersama dengan aku di tempat aku berada. Saat pagi hari ini, hari yang istimewa kita ada di tempat ini. Kita mau bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Sebab Tuhan pagi hari ini ada bersama-sama dengan kita, memberikan sesuatu yang luar biasa buat kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Bersamaku di setiap
Tidak akan pernah kami temukan dalam pribadi lain, Tuhan, selain Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dalam kondisi apapun, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur, Bapa. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan, segala kesetiaan-Mu, Tuhan, terhadap kami, Tuhan. Kami siap bagi hari ini untuk meninggikan nama Engkau dan memberikan pujian kami yang terbaik, Tuhan, hanya buat Engkau, Yesus. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Shalom. Mari kita berdiri bersama-sama. Karena kita percaya di awal tadi saya katakan hari ini adalah hari yang istimewa. Karena hari ini pun harinya Tuhan. Amin. Haleluya, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita
saudara sepupu kita. Pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik, amin. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus, yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya. Yeah. Hari ini harinya Tuhan. Yuk. Yeah. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersuka di rayakan buat Tuhan kita Yesus. Hey. Rayakan kehadiran Tuhan. Bersuka-rayakan itu. Rayakan kehadiran Tuhan. Bersuka-rayakan itu. Bersuka bersuka kita. Bersuka hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka cita. Bersuka bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Semuanya bersuka. Haleluya Tuhan. Di saat sukacita kita melimpah dalam Tuhan. Tuhan ada di tempat ini pagi hari ini. Amin. Denganmu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami akan berharap kepadamu Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Yesus kalah raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan. Kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan untuk-Mu. Haleluya. Pengampuranmu akan kesetiaan-Mu sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Sepenuh jiwaku mulia kita percaya untuk langkahku. Bersorak Tuhan Yesus. Yesus kalah raja dalam hidup, berkuasa Yesus Tuhan. Yesus kalah raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan
dalam Tuhan. Haleluya. Kalau saudara sepupu kita diberikan kemenangan, tapi pagi hari ini kita dibuat lebih dari pemenang oleh Tuhan. Amin. Sebab kemenangan terjadi di tempat ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus.
inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami di hadapan-Mu. Inilah yang bisa kami kerjakan pagi hari ini, semua untuk memuliakan nama-Mu. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kasih setiamu yang terus melimpah dalam setiap kehidupan kami. Engkau pergi untuk kembali, ini menjadikan suatu kenyataan bahwa Engkau Allah yang hidup, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau Allah yang sangat luar biasa, dan saat ini ada di tengah-tengah kami, siap menyembuhkan kami, siap melepaskan kami dari belenggu-belenggu yang lain, dan kami dimerdekakan oleh karena Kristus. Inilah yang kami bisa lakukan. Pujian pengagungan semua naik di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sebut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita akan belajar pagi hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ini adalah kita hari ini Indonesia bahkan dunia memperingati satu Idul Fitri, satu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini suatu kebersamaan yang luar biasa. Ada beberapa pemuda kita yang sedang mengamankan sholat Id di wilayah Ledok, terutama di Pendem ya, anak kita dengan RW 3 yang mereka bertugas dan nanti ibadah kedua akan hadir. Jadi kita juga ikut ambil bagian untuk lingkungan kita. Belajar bersama-sama, dia pergi untuk kembali. Pembahasan kita di kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-51. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Perhatikan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ini suatu kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Dan ketika Yesus memberkati para murid pada waktu itu, Alkitab katakan ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terangkatnya ke surga bukan sesuatu seperti kilat yang begitu naik langsung les-les hilang. Tetapi semua mata melihat bahwa Yesus bisa dilihat waktu Yesus naik ke surga. Itu pelan-pelan. Dan setiap mata melihat para murid pada waktu itu. Sampai para murid pada waktu itu domblong. Apa bahasa Jawa, apa Indonesia domblong? Terkagum, tercengang melihat kemahabesaran Allah yang mereka sembah terangkat ke surga. Bukan karena ada sayap, bukan karena pesawat, tetapi karena keilahiannya yang dia bisa lakukan apapun yang dia lakukan. Itulah Allah kita. Ketika Yesus memberkati mereka, terpisah pelan-pelan, terangkat ke surga. Sampai saat para murid domblong, ya kita melihat di dalam kisah para rasul, terangkat ke surga dan para murid melihat dengan jelas. Karena hal itu akan terjadi pada waktu Yesus datang kedua kali, itu pun juga terlihat oleh mata. Semua mata akan melihat penampakan pribadi Yesus yang luar biasa nanti di kekekalan. Nah ini yang kita peringati Allah kita. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus didahului dengan penampakannya yang berulang-ulang pada para murid-muridnya. Kita sudah belajar kemarin bagaimana penampakan Yesus kepada para muridnya, bagaimana penampakan Yesus kepada orang-orang yang sudah pergi ke Emmaus, ya, dan penampakan-penampakan yang lain. Kenaikan Tuhan Yesus surga merupakan puncak daripada pengangkatan Kristus sebagai Tuhan, diangkat, ditinggikan, dan dimuliakan. Itu kita bisa dibaca dalam Filipi 2 ayat 9-11. Dan terlihat di situ Yesus Allah Bapa memberikan nama, segala nama, supaya bertekuk lutut semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia menjabat sebagai Tuhan yang memang dia Allah, tapi dia melakukan visinya, misinya dari Allah Bapa di dalam kematiannya di atas kayu salib. Setelah selesai semua, baru Yesus itu mendapat gelar sebagai Tuhan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9-11 di sini. Karena sebagai kemanusiaannya, sebagai anak Allah di situ, anak Bapa, dia ada mandat Bapa ilahi untuk
melaksanakan visinya, yaitu penebusan dan penyelamatan. Nah, baru dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 di sini, Allah Bapa memberikan nama di atas segala nama, supaya setiap orang bertekuk lutut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sesuatu yang sangat luar biasa. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki beberapa pernyataan identitas dan perannya dalam karya keselamatan setelah ia selesai menyelesaikan karya keselamatannya. Jadi semua sudah beres, semua sudah selesai. Yesus terangkat ke surga dan disaksikan oleh para murid. Kalau hanya satu murid perlu disaksikan, disangsikan. Sanksi. Tapi kalau dilihat oleh banyak orang di situ, sampai mereka ditegur oleh para malaikat karena kekagumannya. Selesai semua. Kita bisa melihat ada apa? Dia pergi untuk kembali menyediakan tempat bagimu. Amin. Dia pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan kiri kanan, kamu disediakan tempat. Tapi jangan pulang sekarang loh ya. Ya, tempat sudah disediakan. Perikop itu adalah perikop di rumah Bapakku. Coba kita baca di situ, Mas. Yohanes 14 ayat 3. Jadi dia pergi untuk menyediakan tempat, bukan untuk refreshing, bukan untuk rekreasi. Tapi Yesus pergi untuk menyediakan tempat. Kita baca bersama-sama 2-3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah janji Yesus. Dia pergi menyediakan apa? Tempat. Kalau tempatnya sudah jadi, nggak usah kita meminta. Oh, kamu sudah jadi rumahnya, pulang. Oh Tuhan, jangan. Nggak ada alasan sedikit pun kita menolak. Kalau rumahnya sudah jadi, tapi jangan tanya rumah saya sudah jadi belum ya. Itu adalah kedaulatan Allah, Dia yang tahu persis kapan kita harus kembali. Tuhan tahu waktu di mana memanggil. Tidak hanya Dia memanggil secara serentak, tapi bisa memanggil pribadi. Kalau kita disemprit pulang, ya pulang berarti rumah kita sudah jadi. Itu kepastian. Inilah kenapa Yesus pergi. Dia pergi menyediakan tempat. Ini sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang sangat menyenangkan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saya ajak rekreasi. Di sana sudah saya sediakan tempat di Gunung Kidul, banyak. Di situ ada vilanya, ada restonya, dan gratis semua. Kalau kita ada seperti itu, sesuatu yang sangat menyenangkan, kita cepat-cepat mendaftar dan rekreasi. Mbak Tari mesti setuju. Sesuatu yang menyenangkan, disediakan tempat di situ. Jadi jangan putus asa yang hari ini sedang kontrak. Di sana kita tidak kontrak. Di sana kita tidak kontrak. Kalau hari ini kita sedang kontrak sana, kontrak sini, nggak apa-apa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tapi jangan pulang dulu, pesan saya. Ya, jadi kenaikan ke surga memberi pengharapan. Kenaikan ke surga dia memberikan pengharapan. Kenaikannya ke surga adalah berita kebenaran akan janjinya. Dia pergi, tetapi saat dia pergi, dia pun akan kembali. Ini sesuatu yang sangat menggairahkan kekristenan kita, menyediakan tempat bagi orang yang percaya dan tidak akan pernah digusur di dalam rumah Bapa. Amin. Ini berarti hanya Tuhan Yesus
yang naik ke surga, yang mampu memberikan kepastian hidup kekal. Ini berarti hanya Yesus yang naik ke surga, yang mampu memberikan kepastian hidup kekal kita. Karena Yesus naik ke surga adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Seperti katanya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus naik ke surga adalah satu-satunya jalan. Kalau Yesus datang dari surga ke bumi, menjemput gerejanya, mengajak saudara ke surga lagi, sesuatu yang sangat gampang. Karena apa? Dia berasal dari surga. Kalau Yesus bukan berasal dari surga, saya pun tidak akan percaya. Tapi karena Yesus berasal dari surga, datang ke bumi, dan kalau mengajak kita ke surga, pasti tidak akan kesasar. Pasti akan sampai kepada Bapa, sampai dalam kemuliaannya. Ini sesuatu yang memberikan gairah kepada kita, karena Dia pergi menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Yang kedua, saya dapatkan di situ, menghadirkan penolong yang lain. Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 7. Dia pergi untuk kembali. Apa maksudnya? Pertama, dia menyediakan tempat bagi kita. Dan yang kedua, dia akan menghadirkan penolong yang lain. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi Alkitab sangat jelas, sebentar Mas, dikatakan adalah lebih berguna. Bukan masalah penting atau tidak penting, tapi masalah berguna atau tidaknya. Kalau Yesus ada di dunia ini saja, Dia terbatas. Kalau Dia di Yerusalem, Dia tidak akan ada di Yehuda sebelum kematian, sebelum kebangkitan. Dia tetap di situ, hanya satu pribadi. Tapi kita bisa melihat di sini, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus bekerja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia maha hadir, Dia ada di mana-mana. Ya, itulah tugas yang Allah Bapa berikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus bekerja kembali ke jalan yang benar. Ya. Penolong yang lain, menghadirkan penolong yang lain. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak berarti berakhirnya persekutuan dengan para murid. Ya, memang secara terlek mereka bisa komunikasi, bisa bermain bersama, bisa ke pantai bersama, bisa menginjil bersama-sama. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak berarti berakhirnya persekutuan dengan murid. Justru ini awal persekutuan yang lebih erat lagi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus Dia akan menggerakkan, Roh Kudus akan memampukan para murid. Kalau kita bisa melihat dalam kisah para rasul itu, ya, kisah para rasul 1 ayat 8 di sini menyatakan satu babak baru dalam tugas baru yang perlu dikerjakan oleh mereka dengan hadirnya Roh Kudus. Coba Mas, kita lihat dalam kisah 1 ayat 8 ini. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, yaitu kuasa untuk memberitakan Injil. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yehuda dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Inilah babak baru
bagaimana kerja kuasa Roh Kudus melalui para murid memberitakan Injil yang luar biasa. Jika pasal 2 itu kegerakan terjadi, Roh Kudus dicurahkan, para murid diurapi, Petrus berkhotbah, berapa ribu? 3.000 menjadi percaya, terima Yesus dan dibaptis. Itu kalau anak STI, CP ini berapa? Nilainya berapa ya? Karena 16 baptisan itu nilainya baru C. Kalau 3.000, wah itu sudah plus A plus orang apes nih. Karena tuntutan STI kan harus membaptis 16 itu nilai 15 minimal itu baru lulus. Kalau kurang 1 wisudanya ditunda tahun berikutnya. Gitu padahal kalau di STI dulu wah itu kerja keras. Makanya tidak semua mahasiswa STI bisa lulus 4 tahun. Itu hanya anugerah. Nah, saya ini termasuk anugerah. 4 tahun selesai. Tanya Pak Ojak itu berapa tahun? Oh, 4,5 itu. Ada setengah ibarat. 4,5 itu alias 5. Karena STI gak setengah. Ya. Kita bisa melihat bagaimana kiprah babak baru dimulai, menyatakan satu babak baru dan tugas baru. Tidak lagi Yesus yang bekerja, tapi Yesus memberikan mandat kepada para murid. Para murid diperlengkapi 3,5 tahun. Mereka diutus, tapi kapasitas mereka belum maksimal. Kan Yesus terus hadir mendampingi mereka. Tapi saat Yesus naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus. Mereka diurapi. Kita bisa melihat kiprah para rasul yang luar biasa. 3.000 menjadi percaya. Dan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan orang-orang yang percaya. Wah, luar biasa. Karena gerakan gereja Tuhan, karena banyak murid yang bisa menjadi berkat pada waktu itu. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, disinilah kita melihat keagungan Allah Tritunggal yang esa, yang menyatakan anugerah dan karya keselamatannya bagi umatnya. Luar biasa. Disinilah kita melihat keagungan Allah Tritunggal yang esa. Allah Bapa sebagai perancang, Yesus Kristus sebagai penebus, Roh Kudus sebagai penolong yang bekerja sampai hari ini. Dan yang ketiga saya dapatkan di situ, kenaikannya menyatakan kedatangannya kembali. Makanya di sini dia pergi untuk kembali. Tidak ada seorang pun memiliki hak istimewa untuk naik ke surga dan datang kembali untuk menghakimi manusia kecuali Tuhan Yesus. Ya, tidak ada seorang pun memiliki hak istimewa untuk naik ke surga. Memang ada Henok, ya, dia diangkat langsung ke surga. Tapi apakah Henok kembali lagi? Tidak. Ya. Kita bisa melihat di sini banyak orang kudus naik ke surga, tetapi mereka tidak memiliki hak untuk datang kembali. Bahkan ada gereja Tuhan yang mengajarkan, saya mendengar orang suka naik turun ke surga. Pernah dengar? Pendeta mengajarkan naik turun ke surga. Yesus sampai sekarang itu naik dan sampai sekarang belum turun. Tapi orang ini berkata sering naik turun ke surga. Ya kalau sudah naik ke surga ya gak usah turun lah. Logikanya kan seperti itu. Ya. Saya juga itu kesaksian pribadi boleh lah, tapi bukan menjadi pakem, bukan menjadi doktrin, bukan menjadi pengajaran. Itu kesaksian pribadi, monggo. Anda berkata saya naik turun ke surga, lah saya juga nggak diajak, maksudnya tuh kalau ada saksinya mungkin dipercaya, tapi kalau hanya satu orang perlu diragukan apakah dia sedang berimajinasi, ya sedang apa istilahnya ngeroh, ya bisa juga. Itu pribadi, kesaksian pribadi tidak boleh menjadikan suatu dogma, doktrin, pengajaran yang harus seperti itu. Karena Yesus sendiri naik ke surga sampai sekarang belum datang. Tapi dia pasti akan datang. Amin. Tapi waktu dan saatnya seorang pun tidak mengetahui. Hanya Bapa, itu waktunya Bapa kapan dia harus datang. Tapi gereja Tuhan belajar dari
Ya, situasi kondisi alam semesta tentunya rujukannya adalah Alkitab. Yesus datang kedua kali, itu harus ada bangsa perang melawan bangsanya. Dulu banyak orang kata, oh Yesus datang tahun 2000, ya pernah dengar seperti itu. Terus meningkat lagi 2012. Makanya ada buku kedatangan Yesus di tahun 2012, itu ada bukunya, sampai dibukukan seperti itu. Nggak ada seorang pun yang mengerti. Gereja Tuhan hanya suruh berjaga-jaga. Amin. Dia naik. Kenaikannya menyatakan kedatangannya kembali. Coba kita lihat, kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Kisah 1 ayat 11. Kita lihat. Ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yang saya katakan tadi domblok, ya, terkagum melihat Yesus naik ke surga, begitu entengnya. Terus akhirnya awan menutupnya. Kita melihat, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kenaikan ke surga dilihat oleh setiap mata yang ada pada waktu itu. Dan kedatangannya pun sama seperti dia terangkat ke surga. Itu akan terjadi. Inilah bukti keilahian Yesus dalam pribadi ini. Orang-orang Galilea melihat, tercengang, terkagum. Malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Kita kembali ke jalan yang benar. Ya. Jadi kita bisa perhatikan di situ. Kenaikannya menyatakan dia akan kembali yang kedua kalinya. Hanya Yesus saja yang berat, sebab dialah anak Allah, Sang Mesias. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu semua. Karena dia sudah mendapat mandat Bapa di surga, menjadikan pengantara keselamatan pada bangsa-bangsa. Saudara dan saya yang beriman kepadanya mendapat keselamatan itu. Bahkan dia akan datang kembali membawa di mana Yesus berada, kita pun akan berada. Kalau di situ ada Yesus, kita akan mengalami sukacita. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Itu menyatakan bahwa seberat apapun tanggungan kita, pergumulan kita, kalau ada Yesus akan diberikan kesanggupan. Amin. Makanya Daud berkata, sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau yang menyertai aku. Karena apa? Gadamu dan tongkatmu memberikan keamanan, perlindungan. Jadi mari kita tidak takut lagi. Dia yang pergi, dia akan kembali dengan cara yang sama. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Dia pergi untuk menghadirkan penolong yang lain. Bahkan kedatangannya, kenaikannya menyatakan kedatangannya kembali. Nah, bila ini akan menolong kita, memberikan kepastian kepada kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mengikut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dengan Engkau pergi ke surga, Engkau akan kembali. Bahkan saat Engkau pergi menyediakan tempat bagi kami. Saat Engkau pergi menghadirkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang akan memampukan kami untuk kami terus menantikan Engkau datang yang kedua kali. Kenaikanmu ke surga menyatakan bahkan kedatanganmu yang kedua kali. Saat Engkau naik ke surga, Engkau pun akan hadir, akan datang kembali menjemput gerejanya, menjemput kami semua. Kami sungguh bersyukur kami boleh memperingati kenaikan pada hari ini. Untuk itu terus Tuhan memberi kemampuan atas seluruh jemaat mulai hari ini, supaya kami tidak terus menyerah, tetapi kami akan terus berharap Engkau akan datang kembali. Dan itulah iman kami. Saatnya kapan kami tidak tahu,
Tapi yang bisa kami lakukan adalah berjaga-jaga menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Roh-Mu yang kudus terus bekerja memberkati kami semua pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat, berikut adalah sekilas info ibadah kenaikan GPI Maranatha. Kami segenap jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya pada hari ini Bapak Pendeta Simeon Suradi. Untuk ibadah persekutuan doa pada hari Sabtu diliburkan. Latihan ibadah raya yang pertama dan kedua pada hari Sabtu pukul 17 atau 18 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah petugas pelayan pada besok Minggu. Worship leader Saudari Tabita, singer Saudari Nina dan Saudari Sepna. Musik Saudari Marcella, Saudara Rio dan Saudara Yosep. Multimedia Saudara Ale. Tamborin Saudari Vina dan Saudari Tasya. Pembicara ibadah pertama Ibu Lydia Wirnani dan ibadah yang kedua PDM Trivena Triani. Hadirilah ibadah raya yang pertama pada Minggu pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat dan ibadah raya yang kedua pada Minggu pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Untuk segenap jemaat bisa mendaftarkan kepada Ibu Nur atau grup GPI Maranatha. Katekisasi baptisan air pada minggu setelah ibadah kedua selesai. Berikut adalah sekilas info dari kami. Shalom, berikut adalah protokol kesehatan GPI Maranatha yang perlu diperhatikan. Saat akan memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan menggunakan masker sesuai standar yang sudah ditentukan. Mencuci tangan, menggunakan sabun, dan mencuci tangan dengan air mengalir, atau bisa menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat diharapkan untuk melakukan pengecekan suhu tubuh. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk. Jemaat diharapkan untuk menjaga jarak minimal 1,5 meter. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau kontak fisik yang lainnya. Jemaat diharapkan untuk duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Bagi jemaat yang sedang sakit, diharapkan untuk mengikuti ibadah di rumah secara online melalui kanal YouTube GPI Maranatha. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yaitu adalah sebuah info yang ada. Mari kita bersukacita terus di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus itu pergi dan pasti akan kembali buat kita semuanya. Dan pada saat pergi, kita tidak sendiri. Tadi diberikan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Monggo, mari Bapak Ibu semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Mari kita akan berdoa, dan saya undang semuanya akan berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa pada saat Engkau pergi, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri, tapi Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami semuanya. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan semangat kepada kami, sehingga kami dapat terus berharap dan kami tidak kecewa karena Engkau meninggalkan kami. Kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, bahwa Engkau pergi dan pasti kembali buat kami semuanya. Terima kasih buat kesehatan hari ini yang Tuhan berikan, buat anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Dan terima kasih Tuhan bahwa Engkau menyediakan tempat buat kami di surga, sehingga pada saat Engkau datang, pada saat Engkau memanggil kami semuanya, kami percaya tempat kami ada di surga. Terima kasih Tuhan, kami membawa saudara-saudara kami yang pada saat ini sakit. Tuhan akan memberikan kekuatan kesembuhan. Tuhan akan menjamah Ibu Yuli Supri agar Tuhan
memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan secara pribadi, sehingga Ibu Yuli Supri dapat kuat, dapat bertahan terus di dalam Engkau Tuhan. Bahkan di saat sakit Engkau akan memberikan penghiburan sehingga kuat. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara kami yang lainnya. Tuhan juga akan memberikan jamahan. Terima kasih kalau hari ini Tuhan memberikan kedamaian, ketentraman sehingga kami dapat beribadah. Dan saudara kami yang lainnya, yang muslim pun mereka dapat beribadah. Pada saat kami bersyukur karena anugerah-Mu ini Tuhan, Engkau berikan buat kami. Berkati kota kami terus Tuhan. Berikan kesehatan buat kota kami. Bahkan Kau memberkati setiap aparat pemerintahan yang ada, para medis yang terus bekerja, bahkan Bapak Presiden, Wakil, seluruh jajaran stafnya Tuhan, agar mereka mempunyai hati yang takut kepadamu, taat kepadamu Tuhan, hati yang lurus mereka dalam bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami percaya Engkau terus akan mendampingi kami semuanya. Engkau akan terus memberikan jalan keluar juga buat kami. Berkati persembahan kami, berkati perpuluhan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Berkati juga kami masing-masing dan keluarga kami masing-masing, sehingga kami dapat bersukacita bersama di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Pada akhirnya bersurga mohon berkat tangan-Mu atas seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Kristus, penyertaan Roh Kudus atas kehidupan-Mu, hidup nikah-Mu, sekolah kuliah-Mu, sehingga Kau menjadi orang yang berkati Tuhan. Segala pekerjaan-Mu dibuat Tuhan berhasil. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.